Kebijakan-kebijakan kontroversial kerap dilakukan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam kurun waktu setahun belakangan selama periode pemerintahan Prabowo Gibran. Berawal dari awal Januari 2025, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan soal pembatasan penjualan LPG 3 kg, sontak rakyat marah karena LPG tidak ada di pasaran. Karena salah kebijakan, antrean pembelian gas LPG 3 kg terjadi di mana-mana dan chaos. Namun, Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih bersikeras untuk menjalankan kebijakan pengetatan distribusi LPG 3 kg tersebut. Dia merasa sistem baru pendistribusian LPG 3 kg adalah langkah baru dalam sistem gas LPG 3 kg. Ada 3 hal yang membuat chaos. Pertama, penjualan dipengecer sejak 1 Februari 2025. Penjualan hanya boleh dari pangkalan resmi Pertamina ke konsumen. Kedua, pembelian pakai NIK. Mulai 2026, sedi pembelian gas melon akan diwajibkan menggunakan nomor induk kependudukan agar subsidi tepat sasaran. Ketiga, LPG satu harga nasional. Target 2026, sedi pemerintah akan menerapkan harga eceran tertinggi yang seragam di seluruh Indonesia. Namun, Istana buka suara dan Presiden meminta kebijakan itu dibatalkan. Hal itu kemudian yang membuat Bahlil mencopot Dirjen Migas Ahmad Mustasyar Patva 10 Februari 2025 dan mencabut aturan tersebut. Kemudian kebijakan kontroversial lain adalah, Bahlil memberikan akses IUP kepada koperasi, organisasi keagamaan, dan UMKM. Aturan-aturan tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian investasi dan memukul pelaku industri besar, serta berdampak pada dinamika ekonomi sumber daya alam. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan hingga terbitnya PP Muhammadiyah belum mendapatkan kejelasan atas tambang yang akan diberikan dari Kementerian ESDM. Selanjutnya soal penyetopan impor BBM SPBU swasta. Bahlil menerapkan aturan baru terkait impor BBM yang membatasi volume impor dan ketentuan pasokan dari Pertamina. Kebijakan ini turut menyebabkan kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo, BP, untuk jenis RON 92 hingga 98, sehingga banyak SPBU tidak bisa menjual BBM selama sebulan. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Rio Priambodo mengatakan adanya ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pertamina. Kondisi yang membuat SPBU Pertamina sebagai satu-satunya pilihan semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki citra, dengan meningkatkan pelayanan dan menyajikan BBM yang berkualitas. Terakhir di penghujung tahun, kebijakan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun menjadi persoalan. Nyatanya, jajaran Bahlil tidak bisa menyelesaikan RKAB 2026 para pengusaha tambang. Hasilnya, mereka berhenti operasi lantaran RKAB 2026 belum keluar. Menurut Wakil Menteri ESDM, Yulio Tanjung, seluruh proses persetujuan RKAB ini memang dilakukan melalui sistem dan evaluasi ketat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. PT FEL Indonesia Tbk menyampaikan bahwa persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2026 belum diterbitkan. Kondisi ini mengakibatkan Inko secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan pada saat ini. Manajemen Inko meyakini keterlambatan ini tidak akan mengganggu keberlanjutan operasional secara keseluruhan dan berharap persetujuan RKAB tahun 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bahtiar, melihat keterlambatan persetujuan RKAB ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mencerminkan tantangan tata kelola di sektor minerba. Kondisi ini, menurut Bisman, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola persetujuan RKAB untuk memberikan kepastian hukum, menjaga iklim investasi, dan memastikan keberlanjutan industri pertambangan nasional. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.